Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all are fine. Now I'm going to explain one of the English learning material for the students of SMK, especially for the 12th grade students. That is news items text, or in Indonesia this is teks berita. Yeah. Okay, before we learn the material, I will tell you some information, and then I will tell it in bahasa Indonesia. Okay? Pembelajaran tentang news item ini atau teks berita ini untuk memenuhi kompetensi dasar 3.31, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks news item lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, atau televisi sesuai dengan konteks penggunaannya. Selain itu juga untuk memenuhi kompetensi dasar 4.31 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks news items lisan dan tulis dalam bentuk berita sederhana dari koran, radio, ataupun televisi. Okay, after we know the best competence about the news items text material, so I decide to make the learning goals that you should master after learning this material. Oke. Jadi tadi sudah diberitahu tentang kompetensi dasarnya, maka saya memutuskan untuk membuat tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks news item lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran atau radio atau televisi sesuai dengan konteks penggunaannya. Selain itu juga peserta didik dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks news item lisan dan tulis dalam bentuk berita sederhana dari koran, radio, ataupun televisi. Okay, now we start to learn the main point in learning this news item text material. Okay, the first we should know the definition of the news item. Okay, news item is a text which informs readers, listeners, or viewers about events of the day. The event considered newsworthy or important. Nah, jadi ini adalah definisi dari teks berita, yaitu adalah sebuah teks yang memberikan informasi kepada para pembaca, pendengar, ataupun penonton tentang kejadian-kejadian saat itu. Nah, kejadian tersebut dianggap penting atau layak untuk diberitakan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui definisinya, and then we study the social function of the news item text, atau tujuan dari adanya teks berita itu adalah to inform readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi tujuannya atau fungsi sosialnya adalah memberitakan kepada pembaca, pendengar, atau penonton tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dianggap penting atau layak diberitakan. Setelah kita mengetahui the definition and the social function, now we learn the structure of the text atau susunan dari teks tersebut. Apa saja? Tentu yang pertama adalah judul ya, title atau judul. Nah, kemudian setelah judul itu kita lanjut ke bagian yang pertama. Bagian pertama dari struktur teks berita adalah newsworthy event. Nah, ini adalah kejadian inti.
Jadi di bagian pertama itu diisi dengan kejadian inti. Apa saja yang diceritakan dalam kejadian inti ini? Yaitu recounts the events in summary form. Menceritakan ulang kejadian-kejadiannya dalam bentuk yang ringkas. Jadi di bagian pertama ini berisi ringkasan beritanya tersebut ya, ringkasannya. Nah, kemudian dilanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu namanya background event. Background itu latar belakang, event itu kejadian. Nah, apa aja yang kita masukkan dalam bagian yang kedua background event ini? Yaitu diisi dengan latar belakang kejadian, orang yang terlibat, tempat kejadian, dan sebagainya. Nah, ini diisi pada bagian background event ini, isinya seperti ini. Kemudian bagian yang terakhirnya adalah bagian sources. Nah, bagian sources ini atau sumber-sumber ya, berisi comments by participant in, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi berisi tentang komentar dari para partisipan, para saksi kejadian, ataupun para pendapat ahli dan sebagainya. Itu tadi struktur dari teks berita ya, newsworthy event, background event, dan sources. Kemudian kita lanjutkan dengan ciri-ciri kebahasaannya atau unsur-unsur bahasa apa saja yang biasanya ada dalam teks berita. Nah, di sini ciri bahasa dalam teks berita itu yang pertama adalah using action verbs. Di sini banyak menggunakan kata kerja yang mengandung arti aksi ya. Jadi kata kerja yang beraksi gitu ya. Contohnya misalkan kata kerja study, kata kerja work, kata kerja misalnya clean kayak gitu, kata kerja play kayak gitu ya. Kata kerja yang bersifat melakukan. Kemudian using saying verbs, juga banyak menggunakan kata kerja yang bermakna mengatakan, seperti kata kerja say, mengatakan, kata kerja tell, itu juga artinya mengatakan, kata kerja speak, juga artinya mengatakan ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah short and telegraphic information about story captured in headline. Nah, jadi cirinya adalah informasi singkat dan ringkas tentang kejadian terangkum dalam judul. Jadi judul beritanya itu adalah merupakan informasi singkat dan ringkas tentang kejadiannya. Tuh. Kemudian ciri selanjutnya dari news item text ini adalah using adverbs. Jadi di sini menggunakan kata-kata keterangan ya. Kata-kata keterangan. Contohnya misalkan badly injured. Ini kata keterangannya adalah badly nih ya. Nah, kata keterangan di sini mungkin bisa berdiri sendiri keterangannya ataupun menyatu dalam satu frase. Ya, contohnya ini badly injured, ini kata keterangannya adalah badly-nya disatukan dengan kata sifat injured. Ya, jadi artinya adalah luka yang parah, badly injured. Kemudian juga the most, ini juga kata keterangan the most, ini disatukan dengan kata sifat beautiful disatukan dengan kata benda bright menjadi frase the most beautiful bride. Ini kalau kata keterangannya menyatu dengan kata-kata yang lainnya membentuk satu frase. Jadi di sini banyak menggunakan kata keterangan juga ya. Dan mungkin ciri-ciri bahasa yang lainnya juga ada ya. Tapi beberapa ciri-ciri bahasa ini yang kerap ada dalam teks berita. Kemudian di sini adalah here is the example of news item text. Ini contoh dari teks berita yang sudah dimasukkan dalam susunan-susunannya ya, sesuai dengan struktur dari teks berita. Yang pertama adalah judulnya apa? Police discover 13 petrol bombs in Palu. Polisi menemukan 13 bom bensin di Palu. Ini judulnya. Judulnya harus mencakup ringkasan dari beritanya itu ya. Kemudian lanjutkan dengan bagian yang pertama. Bagian pertama tadi kita
tahu bahwa namanya newsworthy event atau kejadian inti yang isinya adalah ringkasan dari beritanya tersebut, ya. Nah, di sini disebutkan, kadang dalam berita di koran itu disebutkan nama lokasinya dulu, kemudian sumber beritanya dari mana antara, ya. Nah, di sini baru ringkasan beritanya. Police searching a conflict area between two central Sulawesi villages in Poso have discovered 13 petrol bombs. Ini bagian yang pertama atau newsworthy event. Kemudian dilanjutkan dengan bagian yang keduanya atau background event. Kita tahu bahwa pada bagian background event ini berisi tentang latar belakang kejadian, lokasi, kemudian juga peristiwa lebih detailnya, ya. Ini pada background event. Dozens of people have been injured in fighting between the two villages in recent weeks. On December 8, dozens were injured and scores of houses were destroyed in fighting, while at least 18 people were wounded in a more recent clash and had to evacuate to several hospitals in Palu. Ini bagian background eventnya. Kemudian lanjut kepada bagian yang akhir, yaitu sources atau sumber yang berisi tentang komentar dari para partisipan ataupun para saksi kejadian ataupun para ahli yang berpendapat, ya, di sini di bagian sources ini. After bombing the area from Sunday night to Monday morning, we found 13 petrol bombs hidden in water channels and bushes, a police source said here Monday. Kemudian juga masih lanjut bagian sources juga. He said the situation in the area was under control, but that guards had been posted at several points, while the road connecting the villages of Nunu and Tavanjuka remained closed. Nah, ini adalah salah satu contoh news item text, ya. Silakan bisa cari, kalian bisa mencari lagi contoh-contoh news item text dan coba kalian susun sesuai dengan struktur teksnya, ya. Coba kalian bagi-bagi bagian dalam teks berita yang kalian temukan itu dalam struktur sesuai dengan struktur teks beritanya. Ya, dibagi title-nya apa, newsworthy event-nya apa, background event-nya apa, sources-nya juga apa. Coba latihan membuat itu untuk melatih kita menentukan bagian-bagian dalam berita sesuai dengan strukturnya. Nah, itu tadi materi tentang news item text. I hope you can understand about my explanation, and now we try to answer the question in feedback part. Oke, ini bagian umpan baliknya. Apakah Anda telah memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks berita? Jika sudah, alhamdulillah, ya. Apakah Anda bisa menganalisis struktur teks dalam teks berita? Itu tadi. Coba dilatih dengan mengambil salah satu teks berita dan kemudian coba menganalisis dari teks berita tersebut struktur teksnya. Kemudian, apakah Anda bisa menentukan unsur kebahasaan yang ada dalam sebuah teks berita? Dari teks berita yang sudah kita ambil tadi itu, selain menganalisis struktur teksnya, juga coba kita tentukan unsur kebahasaannya atau ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks berita tersebut. Okay, and then we do the reflection. Setelah kita menjawab feedback tadi itu, sekarang kita merefleksi materi ini. Setelah mempelajari materi ini, tuliskanlah hal-hal berikut ini. Hal-hal apa yang telah Anda pahami, kemudian hal-hal apa yang belum Anda pahami. Nah, dari hal-hal yang belum Anda pahami ini, apa yang perlu Anda lakukan untuk menindaklanjuti agar materi belajar ini bisa Anda pahami dan kuasai, ya. Oke, kita sudah mengadakan feedback dan reflection. Oke, kita sekarang
perlu mengetahui juga daftar pustakanya atau materi ini saya dapatkan dari modul guru pembelajar Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud tahun 2016. Okay, thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.